Oke, jadi materinya sudah di-share tadi ya, Dek. Kita langsung masuk ke soal aja ya. Nampak soalnya, Dekku? Ya. Nampak ya? Nampak. Oke. Ya, ya. Oke. Kita masuk ke soal yang pertama ya. Nanti kalau seandainya tentang materinya nanti bisa dibaca-baca ya yang telah di-share itu ya, Dek ya. Nah, kita perhatikan ini ada teks satu. Ya. Di sini Oke, di sini dikatakan a midwife is a professional in midwifery. Their education and training equips them recognize the variations of normal progress of labor. Ya. Nah, kalau kita lihat Deko, ya. Kalau kita lihat teks ini semua, ya kita lihat dulu ya ke bawah. Gimana ke bawah? Enggak bisa gini dia. Terlalu kecil, Bang. Nah, kita baca ya teks satu ini. A midwife. Bapak beli Gimana, Dek? Halo? Dengar suara Abang, Dek? saya pakai akun lagi satu. Ini mau keluar. Ini kan ya, Pak. Ini belum disetujui ya. Gimana? Dengar. Nggak jelas suaranya. Ada pertanyaannya. Apa, Deko? Nggak jelas suaranya. Ini saya mau masuk lewat laptop, Pak. Itu tadi belum disetujui. Belum ada yang belum Saya mau masuk lewat laptop. Ada yang belum. Halo? Halo, halo. Ada yang belum disetujui ya, Dek? Oh, itu. Iya, iya. Oke, udah. Oke, Kak, yang ini mau. Oke. Nah, oke, mari kita lihat, Deko. Teks yang pertama ini itu ada di sini. A midwife is a professional in midwifery. Their education and training equips them to recognize the variations of normal progress of labor and understand how to deal with deviation from normal. They may intervene in high-risk situations such as breech birth, twin birth, and birth where the baby is in present position. Nah, kira-kira apa teks ini, Deko? Kalau kalian perhatikan. Deskripsi. Ah, Seorang bidan ya, seorang profesional. bidan profesional. Oke, jadi ini merupakan ya, ini description kan? Ya kan? Iya, Kak. Dia mendeskripsikan atau menjelaskan seorang bidan yang profesional. Ya kan? Seperti yang Abang sampaikan tadi bahwasanya ya teks deskripsi itu teks yang menceritakan ya atau menggambarkan sebuah benda, objek ataupun manusia. Nah, di sini dia menjelaskan tentang manusia. Jelas ya? Oke, jadi mari kita coba lihat apa yang dipertanyakan di soal ini. Oke, mari kita lihat ya, apa yang menjadi soal di teks ini. Nah, ini. The word recognize in two paragraph bold is closest in meaning to. Nah, kalau ada ciri-ciri soal seperti ini, Deku, ya, ada kata recognize katanya. Di paragraf kedua, katanya dia telah membold. Bold itu artinya sudah dibesarkan hurufnya. Telah di bold. Tahu bold ya, kalau di komputer dia ditebalkan. Ya. Jadi kata recognize mempunyai makna yang sama dengan apa? Atau yang paling relevan dengan makna apa? Nah, kalau kita lihat
Ya, kalau kita lihat kata recognize itu yaitu mengenal. Ya kan? Mengenal. Berarti ya. Oke, sekali lagi ya, kalau kita lihat kata recognize artinya sudah Bang bilang tadi yaitu mengenal. Oke. Nah, kalau seandainya seperti ini, Deku. Oke. Jadi sekali lagi kata recognize artinya tadi apa? Mengenal. Oke, jadi makna yang sama atau meaning yang sama dengan kata mengenal di sini. Mari kita lihat. Nah, ada kata noun di sini. Kata noun artinya mengenal atau mengetahui, ya kan? Oke, jadi di sini harus memperbanyak kosakata Deku ya. Oke, kemudian ada identify. Berarti identified artinya teridentifikasi. Ya, teridentifikasi. Kemudian introduce. Ya, introduce artinya dikenal atau mengenal. Ya. Misalnya kan introduce, memperkenalkan. Nah, ini kan bentuk ketiganya atau keduanya. Berarti dikenal ya. Kemudian accept. Accept artinya disetujui atau menerima. Bisa ya? Terima. Ya, disetujui atau menerima. Kemudian require. Require diwajibkan, ya kan? Iya. Diwajibkan. Nah, kalau kita lihat Deku, dari beberapa pilihan-pilihan ini yang memiliki makna yang paling relevan atau paling dekat dengan kata recognize, di mana recognize tadi artinya mengenal. Ya. Berarti yang paling cocok yaitu hanya ada di pilihan yang A. Iya kan? Recognize, mengenal atau mengetahui. Gampang kan? Insya Allah, Kak. Iya, jadi kalau ada seperti ini nanti perbanyak kosakata. Ya, kalau ada nanti closest meaning itu cari yang makna yang sama. Bisa kita katakan sinonim dengan kata recognize. Oke, Deku? Oke, Kak. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan, Deku? Belum. Gak ada? Gak ada ya? Jelas. Oke, masuk ke soal nomor 2. Oke. Soal nomor 2. Sini ada the following things. Sekali lagi, the following things could be associated with midwife except. Nah, katanya Deku, hal-hal yang bisa kita asosiasikan ya bersama dengan bidan kecuali ya. Berarti kalau ada kata except, sekali lagi kalau ada kata except, seringkali ini muncul ya, kata except. Berarti adanya pengecualian. Ya, berarti kalau ada kata pengecualian berarti makna yang salah. Ya, makna yang salah dari pilihan A, B, C, D dan E. Oke? Coba kira-kira apa jawaban kalian dulu, Deku? Coba kalian baca. Coba kita baca sama. Hah? Yang Entok. iya, benar sekali. Yang A, childbearing woman. Woman. Iya. Kenapa? Karena hal yang tidak sesuai dengan asosiasi kebidanan tadi yaitu childbearing woman. Ya.
Kenapa? Karena yang A professional in midwife itu telah dibahas tadi ya. Kalau kita lihat teksnya di atas tadi, ya, dia membahas tentang keprofesionalan daripada si bidan, ya. Tidak. Oke, mari kita lihat ya, apakah betul. Naikannya. Jelas ya, yang A midwife is a professional, berarti jelas kita mencari yang salahnya kan? Ya. Ya, kita mencari yang salahnya. Kemudian yang B tadi, Ability to recognize. oke, yang B yaitu ability to recognize the progress of labor. Jelas dia membahas itu ya. Kemudian yang C, breech birth and twin birth. Dia jelas tadi ada di situ, sempat abang lihat tadi ada tentang kata-kata kelahiran dan kembar, ya, ya kan, twin itu kembar. Kemudian yang D tadi utilizing obstetricians, jelas ada dibahas. Yang nggak ada tadi, ya, ingat, yang nggak ada itu hanya ada childbearing woman. Oke. Oke, jelas ada ya? Ini sudah ada soalnya sama mereka. Oke, jadi kalau ingat sekali lagi, kalau ada kata-kata except, ingat ya, kalau ada kata-kata except yaitu pengecualian, ya, di mana kita mencari ya makna yang salah, ya, kita mencari makna yang salah atau makna yang tidak sesuai dengan teks. Paham ya, Dekku ya? Paham, Kak. Oke, jadi jawabannya yang tepat itu yang E. Oke, kita langsung masuk ke 33. Nah, di sini ada the word who in the third paragraph bold refers to. Nah, di sini ada Deku kata the word who katanya. Berarti who di sini kalau kita terjemahkan yaitu siapa. Nah, artinya kata who di paragraf ketiga, ya, kalau kita lihat ke atas tadi ada kata who ya di paragraf ketiga. Coba mari kita lihat ke atas. Mana paragraf ketiga di sini? Ya. Nah, ini paragraf kedua. Ini paragraf ketiga. Ya, ini. Oh, ini bisa. Ya. Ya, jadi ini ya, ya, kita baca the midwife is recognized ya as a responsible and accountable professional who works. Nah, berarti who di sini merujuk ke midwife kan? Iya kan? Kenapa kalau kita terjemahkan? Ya, coba kita terjemahkan. Ya, bidan ya dikenal sebagai ya, sekali lagi bidan dikenal, recognize artinya dikenal atau mengenal tadi ya, sudah Bang bilang. Bidan dikenal sebagai seorang yang bertanggung jawab, responsible dan accountable, ya, accountable. Ya. Accountable dan profesional. Who di sini yaitu sebagai penghubungnya kan, di mana who ini merujuk ke midwife. Ya, jadi jawabannya yaitu kita cari ada nggak midwife di situ? Ada yang B. Yang B. Yang B. Iya, jadi itu jawabannya. Yang B. Oke ya, bisa ya. Kalau seandainya soal seperti ini, Deku ya. Reverse itu artinya gimana, Deku? Ya, Ada pertanyaan, Dek? Enggak ya? Oke. Kita lanjut. Nah, ada kata-kata except lagi nomor 34. Nah, ini 34 katanya the following statement are true according to the text except. Nah, ini berarti ada kata except lagi, berarti pengecualian. Yang salah. Berarti dari pernyataan-pernyataan ini Deku antara A,
B, C, dan E, yaitu kebanyakan benarnya. Nah, kita mencari yang salahnya. Ya. Berarti, udah Abang sampaikan tadi, kalau seandainya ada kata-kata except, berarti ini merupakan pengecualian. Ya. Kecuali. Ya, bisa kita katakan, ya, makna yang salah. Ya, sekali lagi pengecualian atau makna yang salah dari teks di atas. Oke, jadi mana kira-kira makna yang salah tadi dari bacaan kita di atas, Beko? Yang tidak sesuai dengan pilihan ini, yaitu yang bo atau yang mana? Coba perhatikan. A midwife can intervene in high risk situation as long as using non-invasive techniques. Udah kalian baca tadi, Dek, teksnya? Udah. Itu enggak ya? Salah ya? Ini kan masih benar kan? Ya. Ini masih benar. Ya. Ya, kita masih bisa bercampur tangan ya dalam hal-hal resiko yang tinggi. Ya. Dia masih bisa, ya. Kenapa? Karena seorang bidan harus mampu mengatasi masalah-masalah yang memiliki resiko yang tinggi katanya kan? Iya. Oke, jadi kita mencari yang salahnya. Jadi yang A tadi tentu dibahas ya di dalam teks itu ya. Kenapa? Karena ya dari kata-katanya aja udah Abang tahu bahwasanya bidan itu tugasnya apa. Jadi jelas yang A benar ya. Dari terjemahannya udah Abang tahu. Yang B, the title of midwife is in the physical practice and competency test. Nah jelas. Jadi seorang bidan itu tidak serta-merta bisa didapat begitu saja kan, Dek? Jadi the title of midwife is in. Jadi titelnya itu ya didapat melalui praktek dan sebuah tes kompetensi. Jelas itu ya, jelas ya, itu dikatakan di teks ya. Seorang bidan harus apa? Harus dites dulu, enggak bisa dikatakan profesi bidan kalau seandainya tidak ada melalui tes atau praktek. Ya. Jadi jelas yang B pun benar. Jadi kita mencari yang salah. Kira-kira yang mana yang salah nanti? Yang C kita perhatikan. A midwife has the access to deal with pregnancy and birth surgery. Nah, katanya ya, seorang bidan harus mempunyai akses untuk berhubungan dengan surgery, operasi. Pengoperasian apa itu? Pembedahan. Ya, pembedahan dari ini kan tidak ya. Karena ini harus dokter yang melakukannya. Ya. Ya kan? Bukan bidan kan? Bidan hanya memeriksa kesehatan kandungan. Bukan membedah. Jadi ini makna yang salah, benar kan? Iya. Nah, Benar. iya. Jadi seorang masa dia harus berhubungan dengan yang namanya pembedahan. Yang melakukan pembedahan bukan bidan. Jadi ada dokter spesialis bedah. Dokter bedah. Iya, terkecuali kalau bidannya mengambil jurusan kedokteran lagi. Tapi di situ di teks tadi dia tidak membahas tentang hal ini. Ya kan, jelas ya? Berarti kalau berarti bukan midwife lagi, dia dokter. Ditambah lagi dokter ya kan? Bukan bidan lagi. Jadi jelas. Jadi yang salahnya itu yang C. Nah, jadi yang D sama E otomatis sudah memiliki makna yang benar. Oke, paham Deko? Ada pertanyaan? Belum, Kak. Gak ada ya? Gak ada. Belum. Oke. Coba dulu nomor 35. Kelima, saya jawabannya boleh. Good. Ya, kita coba ya nomor 35. Kita coba. The word acquire
Nah, the word acquire. Peroleh. Nah, kita lihat di paragraf kedua ada kata acquire. Oke, acquire itu Deku, yaitu sama dengan tanpa kita baca teks sebenarnya, ini langsung bisa kita dapat ya. Ya kan? Ini tanpa kita baca teks sebenarnya bisa kita dapat karena ini sudah Abang sampaikan tadi, ya. Kalau ada closest meaning, ya. Kalau berhubungan dengan closest meaning ini sama dengan sinonim, Sinonim. ya, atau bersamaan. Bersamaan kata, ya. Jadi bisa kita katakan, ya, persamaan dari kata acquire. Nah, kalau kita lihat kata acquire sama halnya dengan mendapat, ya kan? Terjemahannya mendapat kan, acquire. Nah, kalau kita lihat, ya, mana yang sinonim dengan ini? Mari kita terjemahkan sama-sama. Pace, pace itu melewati, Lewat. Lulus. ya kan? Melewati. Meet, bertemu. Nah. Graduate. Kemudian graduate, tamat. Lulus. Tamat atau lulus. Learn, belajar. Belajar. Tamat. Lulus. Ya, bisa tamat juga. Got, Belajar. mendapat. Ya. Jadi sinonimnya mana ini yang paling benar? Yaitu hanya yang Dapatkan. Iya, mendapat. Karena acquire mendapat. Got mendapat. Jadi kalau ada kata-kata closest meaning Deku, ya, jadi cari aja. Got. Jadi yang jawabannya sinonim daripada kata acquire. Jadi got. Oke, lanjut ke 36. Coba. Nah, ada kata-kata except lagi di sini, Deku. Coba. Ada kata except atau kecuali. Bukan ya. Apa, Dek? Bukan. Ya, mari kita lihat nanti ya. Nah, di sini dibilang ya, the following things are related to midwife training according to the text. Nah, hal-hal berikut katanya, ya, hal-hal berikut yang berhubungan dengan pelatihan daripada bidan. Sekali lagi, hal-hal berikut yang berhubungan dengan pelatihan bidan. Kecuali. Jadi pengecualian. Berarti makna yang salah atau kalimat yang salah dengan pelatihan dari seorang bidan. Oke, kalau kita lihat yang A. To make midwives recognize the variation of normal progress of labor. Jelas ya, dikatakan ini tadi ya. Dari terjemahannya udah kita tahu ya. Ya. Harus bidan-bidan itu mengenal, ya, variasi-variasi normal tentang laboratorium dalam perkembangan laboratorium. Jelas ya, harus dia tahu memang itu, seorang bidan harus tahu itu kan? Berarti ini benar kan? Berarti kita mencari yang salahnya. Salah. Ya, mari kita lihat yang B. To upskill the woman already practicing as traditional birth attendants. Jelas, bidan harus mengetahui kelahiran tradisional, ya. Bagaimana dia harus di-upgrade. Dia harus mempunyai praktek bagaimana ketika lahir secara tradisional. Jelas, dia harus dilatih seperti ini. Berarti ini masih benar. Kita mencari yang salah masih. Karena kalau seorang bidan, ya, tidak tahu bagaimana cara lahir normal, ya, atau bagaimana cara lahir tradisional, maka dia tidak bisa menjadi seorang bidan, ya, karena kalau operasi itu beda lagi ceritanya. Itu pun operasi wajib dia tahu. Oke ya, jadi yang B salah. Oke, yang C, to refer woman patient to obstetricians or perinatalogist. Yes. Ya.
Jadi dia harus berhubungan dengan pasien-pasien wanita. Ya. Jelas ya, kalau kita lihat seorang-seorang bidan, mereka harus kita harus lihat, kita harus ketahui kalau seandainya seorang bidan itu atau bidan-bidan itu mencari para wanita untuk tempat praktek mereka, untuk mereka observasi. Oke ya, ya. Jadi jelas ini benar. Oke, kemudian yang D. Antara D dengan E mana pilihanmu, D? Kira-kira? Yang D. Ya, ada yang pilih D, yang lain? Ya, ada yang pilih D, yang lain? Sama? Oke. Saya E, Kak. Ada yang E. Yang E, Kak. Oke, mari kita lihat ya. Yang D ini masih benar, Deku ya. Mari kita lihat yang D. Ya, to make midwife understand how to deal with deviation. Jadi seorang bidan itu juga harus ya, dia harus tahu tentang deviasi atau istilah-istilah kenormalan. Ya, seperti bagaimana cara lahir secara normal. Dia harus tahu aturan-aturan itu. Ya. Jelas ya. Jadi yang salah di sini yang itu yang Ngerti. iya, yang E. Ya, kira-kira cocok to use non-invasive techniques in high-risk situation of baby delivery, ya. Penggunaan non-invasif, ya. Penggunaan teknik non-invasif. Sementara tadi dikatakan harus yang invasif, ya kan? Ya, bapaknya yang E. Iya. Jelas ya? Bukan yang non-invasif. Jadi seorang bidan harus menggunakan invasif. Ya, teknik invasif. Dalam mengurangi resiko kelahiran mengurangi resiko dalam kelahiran. Dari kelahiran seorang bayi. Ya, jadi ini berhubungan dengan teks semua, Deku ya. Jadi kalau kalian melihat teks-teks seperti ini, kalian harus membaca teksnya juga ya. Baca soal dulu baru baca teksnya. Siap ya? Bisa ya? Terkecuali dengan kata-kata yang apa tadi? Ya, dengan sinonim ya, itu hanya memperbanyak vocabulary. Oke, bisa Deku? Halo? Bisa? Bisa. Oke. Nomor berapa sih? Oke, sekarang nomor 37. Nah, ada kata it can be inferred from the text that. Nah, kalau seandainya ada kata-kata seperti ini, Deku, it can be inferred, ini sama halnya dengan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari teks itu. Ya, kesimpulan dari teks yang telah kita baca tadi. Kira-kira apa yang menjadi kesimpulan di sini, Deku? Menurut kalian? Coba kalian baca. Biasanya kalau kesimpulan itu, Deku, ya, baca kalimat awal paragraf, ya, baca paragraf pertama, baca paragraf terakhir. Langsung bisa kita dapat. Yang pasti kata kunci di sini yaitu tentang midwife. Mari kita coba lihat ya teksnya tadi. Nah, kalau kita lihat di sini, Deku, teksnya yaitu kata kuncinya yaitu
midwife. Jadi dalam suatu kesimpulan nanti kata midwife tidak pernah terlepas. Ya. Tidak pernah terlepas. Kemudian ada kata-kata ya ini ya, a midwife is a professional in midwifery. Ya. Seorang bidan itu seorang yang memiliki keahlian dalam bidang ya perawatan. Ya. Kemudian their education and training equips them to recognize the variation of normal progress of labor. Ya, dia harus mengenal kemajuan-kemajuan labor and understand how to deal with deviation from normal. They may intervene in high-risk situations such as breech birth, twin birth, and birth where the baby is in posterior position. Oke ya. Jadi ini tentang ya pengenalan atau pelatihan-pelatihan terhadap si bidan, ya kan? Iya. Ya, jadi kalau kita lihat di paragraf terakhir, ya, the midwife is recognized as a responsible. Jadi ini penjelasan tentang bidan tadi. Jadi dari paragraf pertama aja udah kita dapat ya, seperti apa kesimpulan yang bisa kita simpulkan daripada si bidan ini. Ya, kita baca kalimat paragraf terakhir. The midwife is recognized as a responsible and accountable professional who works in partnership with women to give the necessary support and advice during pregnancy. Ya, jadi artinya bidan ya dikenal sebagai orang yang bertanggung jawab, accountable dan profesional yang bekerja dalam partnership, ya, dalam kelompok dengan apa? Dengan wanita-wanita ya yang bisa memberikan dukungan penting serta nasihat, ya. Oke. Jadi kita lihat the midwife has an important task in health counseling and education. Not only for the woman, but also with the family and the community. Ya, kita baca aja ya. This work should involve antenatal education and preparation for parenthood and may extend to women's health, sexual or reproductive health, and child care. A midwife may practice in any setting including the home, community, hospital, clinics, or health units. Jadi ini menjelaskan tentang bagaimana pekerjaan-pekerjaan dari bidan itu. Jadi dia bukan cuman saja ya, dia cuman saja bekerja di satu bidang. Dia juga harus bekerja atau praktek di berbagai tempat ya. Bisa di bagian community, masyarakat, hospital, rumah sakit, klinik dan unit-unit kesehatan lainnya. Ya. Jadi dari kesimpulan ini, Deku, dari kesimpulan ini bisa kita simpulkan ya, mana tadi nomor 37 ya. Nah, dari kesimpulan ini ya, di mana tadi udah Abang bilang kalau ada kata-kata it can be inferred itu merupakan suatu kesimpulan. Oke, nah menurut orang ada dulu lah, apa kira-kira? Kira-kira apa? Yang D kah? Yang apa? D. Bukan. Ya. Yang dodol. Benar ya. Jadi jawabannya yang D. Jadi jawabannya yang D. Jadi namanya kesimpulan, Deku, ya. Namanya kesimpulan berarti kita harus bisa mampu mewakili ya. Kesimpulan itu dia mewakili seluruhnya. Ya, dia tidak hanya mengambil sepotong-sepotong, tapi dia harus mewakili semuanya. Ya, penjelasan semua. Jadi yang lebih tepat yaitu yang D. There is a standard result qualification for midwife. Jadi ada kualifikasi atau standar-standar tertentu yang harus dimiliki oleh si bidan. Ya kan udah Bang jelaskan tadi. Yang pertama dia harus profesional. Ya kan? Dia harus mampu bekerja dalam
dalam tim, ya kan? Iya. Dia harus bisa menguasai yang namanya kelahiran normal, ya kan? Atau kelahiran tanpa operasi, ya. Persalinan normal. Ya. Kemudian dia harus mampu bukan hanya di di bagian-bagian tertentu. Dia harus bisa bekerja misalnya di community, di masyarakat. Ya, dia harus bisa berbaur di masyarakat, dia harus bisa berbaur di klinik, dia harus bisa berbaur di hospital atau rumah sakit. Jadi dia harus memiliki kualifikasi-kualifikasi yang telah distandarisasikan. Oke, paham Deko? Cocok? Oke, jadi Cocok. kalau kata-kata it can be inferred ya, itu merupakan jangan apa kalian ya, itu kesimpulan ya. Ya, itu kesimpulan. Oke. Jadi kalau ditanya it can be inferred, itu artinya apa kesimpulan? Ya, seperti Abang bilang tadi. Oke, sampai di sini paham Deko? Ada pertanyaan? Belum ada. Belum ada. Oke, mari kita masuk ke 38. Di sini ada the word measures in the third paragraph. Nah, Dari kesimpulan gimana, Kak? gimana Deko? Mencari kesimpulan? Cara nyari kesimpulan. Ya. Nah, cara cari kesimpulan ini Deko, baca paragraf pertama, terus baca paragraf terakhir. Di situ kan bisa kita tahu. Nah, seperti di paragraf pertama tadi kan, dia menjelaskan tentang profesional daripada si bidan kan, di mana bidannya harus memiliki profesional, dia harus di training, dia harus ada pelatihan, ya, dia harus bisa mampu untuk persalinan normal, ya, dia harus bisa bekerja dalam tim, kemudian dia harus bisa dia harus bisa bekerja bukan cuma satu tempat aja, tapi dia bisa berkomunikasi sosial, bermasyarakat, ya, bisa di klinik, bisa di rumah sakit. Makanya bisa kita simpulkan tadi, ya, Abang simpulkan bahwasanya seorang bidan, ya, kesimpulannya tadi seorang bidan itu harus memiliki kualifikasi yang telah distandarisasikan. Jadi seperti jawaban di 37 tadi. Oke, Deko, bisa? Oke, Pak. Oke. Jadi kesimpulan itu wajib, ya, wajib bisa merangkum semua isi teks itu. Oke, bisa ya, Dek? Bisa. Oke, mantap. Ya. Ya, 38. Ya, mari kita masuk ke 38. The word measures. Nah, kalau kita perhatikan Deko, measures ini, ya, measures ini artinya mengukur. Ya, measures artinya mengukur atau ukuran, ya. Kalau kata kerjanya mengukur, kalau kata bendanya ukuran-ukuran, karena ada S di sini. Tapi yang mana nanti yang sesuai, mari kita lihat. Yang pasti terjemahannya misal ini mengukur atau ukuran. Ya, jadi ada sini lagi closest meaning. Berarti sinonim dari kata measure, ukuran. Nah, mari kita lihat yang sesuai. Wais, jalan. Dari sini aja udah Abang tahu size jawabannya ini. Karena size ini kan Iya. ini ukuran, ya, udah langsung tahu kita kan. Size ukuran, measure tadi Kalau beli sepatu. iya, mengukur atau ukuran, ya kan? Jadi jawabannya langsung saja ya, yang A. Size kan ukuran. Jawabannya ya. Yang A. Sementara kalau B kan ways. Ways itu jalan, nggak cocok ya. Standar ya standar. Metode. Rules, aturan. Ya, jadi yang lebih tepat yaitu size, ukuran. Ya, gampang ya, 38 ya. Ya. Terus sama option itu sama-sama kayak sinonim ya? Yang mana Deko? Ya, ini sinonim juga Deko. Terus Ini sinonim. Sinonim dari kata measure. Mana tuh, Bang? Iya Deko. Benar. Kan udah Bang bilang kalau ada kata-kata closest meaning
Udah mau sampaikan, ini berarti sinonimnya. Sama dengan sinonim ini. Ya, yang paling berhubungan atau yang paling memiliki makna yang sama dengan kata measure. Itu dia ya. Measure tadi mengukur atau ukuran. Berarti jelas size ada terjemahannya yaitu ukuran. Oke ya. Kan udah abang sampaikan tadi kalau ada closest meaning itu tentang sinonim. Bisa Deku? Bisa Kak, insya Allah. Oke, insya Allah ya. Oke, lanjut Bang. Oke, 39. Kita masuk ke soal 39. Ya, masuk ke teks 2 ya. Nah, di sini ada tentang a lake. A lake itu apa? Danau ya. No. Danau. Oke, coba perhatikan. Kita baca dulu ya sebelum kita jawab ya. A lake is an area filled with water, localized in a basin that is surrounded by land apart from any river or other outlet that serves to feed or drain the lake. Lakes lie on land are not part of the ocean and therefore are distinct from lagoons and are also larger and deeper than ponds. Oke ya, jadi ini berbicara tentang danau. Ya, danau itu diisi oleh air. Oke ya. Oke, di mana di sekitarnya dikelilingi oleh suatu daratan, katanya land ya. Oke. Jadi ada beberapa lembah-lembah juga di situ, ada outlet dan sebagainya ya. Jadi ini tentang danau. Nah, kalau kita perhatikan, ini termasuk teks apa lagi, Deku? Ini termasuk deskriptif kan? Iya. Iya, kebanyakan deskriptif maksudnya. Nah, ini termasuk deskriptif teks lagi. Dia menceritakan, dia mendescribe tentang danau. Di mana danau diisi oleh air. Di mana di samping-sampingnya ada daratan, ada lembah, river itu lembah dan lain sebagainya ya. Oke, jadi nggak panjang lebar abang jelaskan, yang pasti nanti kita lihat soal dan kita langsung bahas ya apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari teks 2 ini. Oke, langsung saja kita masuk ke soal berikutnya. Oke, sini ada the following statement are true according to the text except. Nah, kalian sudah baca tadi, Deku. Kira-kira apa yang tidak sesuai, ya? Apa yang tidak benar? Kan udah abang sampaikan, kalau ada kata except, berarti makna yang salah. Ya. Jadi the following statement are true according to the text except. Berarti cari yang salah dari A, B, C sampai E ini. Kira-kira apa yang salah? Kira-kira apa, Deko? Coba kalian dulu. Abang kasih kesempatan. Ayo. Oke, ya dari sini aja abang lihat ya. Yang A, it is difficult to make the definition of lake which is internationally accepted. Ya, sangat sulit untuk membuat definisi dari danau ya di mana dapat diterima secara internasional. Jelas ya, ini dibahas di teks tadi ya. Ya kan? Kemudian lakes are durable in times and do not vanish. Jadi danau itu tidak pernah berkesudahan. Maksudnya airnya tidak pernah habis. Jelas. Berarti tinggal C, D, dan E. Coba. Mana jawaban yang tepat di sini? D. Hah? Iya, jadi D.
Yang benar itu dodol. Ya kan? Dodol. Kenapa? Karena lakes are created by Mother Nature and humans. Masa danau dibuat oleh ibu? Diciptakan oleh manusia. Ya, diciptakan oleh manusia katanya. Tidak, ya, danau tidak pernah diciptakan oleh manusia. Karena danau itu terbentuk dari suatu misalnya meletusnya gunung Merapi, ya, ataupun bisa karena sesuatu hal, kejadian-kejadian alam. Jadi itu yang membentuk danau, ya. Jadi tidak dibuat oleh manusia atau orang-orang apa katanya, oleh ibu katanya. Oleh orang tua zaman dahulu, ya. Jadi pernyataan yang salah yaitu yang B. iya. Sementara yang C itu pernyataan yang benar. Kita perhatikanlah, lakes can be found in Jadi jelas dikatakan di awal tadi kan, danau itu ya bisa ditemukan di antara lembah dan gunung. Jelas itu bisa ada seperti Danau Toba, ya. Jadi ini sebenarnya Deku, tanpa apa aja, tanpa kita baca teks pun, kalau udah kita tahu artinya, bisa langsung kita tahu jawabannya, ya, tanpa kita masuk ke teks. Oke ya? Oke, jadi yang jawabannya yaitu yang dodol. Jadi ini pernyataan yang salah. Oke ya? Sementara ini benar, ini benar. Jadi udah ngobang kolom ini ya jawabannya ya. 43, mari kita lihat. The word 40, sorry. Oke. The word chaotic. Nah, ini ada closest meaning lagi ya. Yaitu chaotic itu bisa kita katakan kacau balau. Ya. Kacau balau. Ya, kacau balau, chaotic. Berarti apa sinonim? Kok kayak gini, Bang? Ya, apa sinonim dari kata kacau balau? Chaotic. Chaotic tadi kacau balau. Sangat tidak terstruktur. Very unstructured. Coba, kalian dulu. Saya jawabannya. Dari sini udah Abang langsung tahu jawabannya. Very unstructured. Iya. Unstructured. Iya, jadi jawabannya tidak terstruktur. Jadi jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Iya, jadi ini langsung kalian tahu ya. Jadi ini closest meaning daripada chaotic ya. Chaotic tadi apa? Kacau balau ya, kacau balau. Oke, jelas ya? 41, langsung saja. The word beer. Ya. The word beer. Bir. Bukan bir itu beruang, ya. Bir. Nah, kata bendanya beruang, ya. Kata bendanya beruang, memikul, tahan, betah, menunjang, melahirkan, ya, menanggung, menghasilkan, ya, membelok, menuju, ya. Nah, kita ambil, ya, karena banyak apanya, terjemahannya di sini, bisa kita katakan, ya, biar itu bisa kita katakan dapat bertahan, ya, bertahan, atau bisa kita menanggung, ya, karena dari sini kita lihat semua itu merupakan semua kata kerja, ya, itu semua kata kerja. Berarti kita ambil kata kerjanya, ya. Kita ambil kata kerjanya. Yeah. Lebih tepatnya di sini kata kerjanya itu membawa. Ya. Bir. Ya, jadi bir itu artinya di sini yaitu membawa. Sekali lagi, Bang. Oh, berarti bring dong. Iya, kita lihat ya. Bir tadi udah bilang itu membawa. Ya, jadi apa makna yang sama dengan membawa? Mana membawa di sini?
Yaitu Jawabannya yang bring kan? Bring kan Beer. membawa. Ya kan? ya. Iya, Bring get broke. iya. Ya. Get mendapat. Give memberikan. Earn mendapat. Entitle tidak mempunyai gelar. Jadi bear, abang bilang tadi membawa atau mengangkut ya. Abang lihat terjemahannya tadi, mengangkut, membawa, ya, menanggung beban, ya. Jadi lebih tepatnya itu membawa, bring di sini jawabannya. Oke, Deko? Cocok ya? Oke, Kak. Oke. Cocok. Oke. Nomor 42. Coba baca paragraf kelima. Di sini dia katakan, the fifth paragraph tell the readers about. Nah, di paragraf kelima itu menceritakan apa, Deko? Baca paragraf kelima. Paragraf 5. Maaf. Mayoritas. Ayo, apa jawabannya? Paragraf kelima. Buka bang, paragraf kelima. Paragraf kelima. Danau. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini paragraf kelima. The majority of lakes on Earth are freshwater. Ya, freshwater, and most lie in the northern hemisphere at high latitudes. Canada with a deranged drainage system has an. Jadi apa kira-kira Deku yang diceritakan di paragraf kelima ini? Dia menceritakan apa? Yang ini kedalamannya bukan, Kak? Iya, mari kita lihat ya. Ke bawah, Bang. Kedalaman Ya. sungai. 40 apa tadi? Ah, ini nih. Ya. Jadi dia menceritakan apa, Deku? Tadi udah Bang baca. Mayoritas sungai di dunia seperti di Kanada mempunyai kedalaman. Nah, di situ tadi kan dia tentang kedalamannya, ya kan? Kedalaman, apalagi? Ya. Dia mendeskripsikan sesuatu Panjang. dan panjangnya kan? Ya kan? Ya. Iya. Jadi yang lebih tepat itu A. Yang B. Saya malah. ya, lebih tepat B ya. Ya. Iya, karena dia menceritakan tentang dimensi tadi kan, ukuran kan? Ya. Kemudian deskripsi danau itu. Ya kan? Kemudian Ya. area-areanya. Ya kan? Ya. Iya, ya. Jadi lebih tepatnya yang bola. Jawabannya Oke, mantap. (43) The word them. Nah, seperti yang abang sampaikan sebelumnya tadi ke Deko, ada kata apa namanya itu, them, who ya. Nah, di sini dibalikannya ada kata them. Nah, them di sini ya. Them di sini berhubungan dengan apa dia, Deko? Kalau kita lihat them ini, terjemahan them ini kan itu mereka. Ya kan? Cuman mereka siapa? Ya. Ya kan? Mereka siapa? Lex. Hah? Lex. Yaitu lakes ya. Danau. Ya. Danau. Ya. Ini dia jawabannya. Oke, ya. Bisa ya? Them di sini berujuk ke lakes, danau-danau. Oke.
Oke, coba dulu nomor 44 Deko. The best phrase to define The lake best. is, Best. apa frasa atau definisi terbaik dari danau katanya Deko? Kira-kira apa? Kira-kira apa ini menurut tanggapan kalian? Saya A. Oke, yang lain? Iya, jadi benar ya. Benar ya. Coba kita lihat yang A. Kalau kita lihat ya, definisi terbaik daripada danau katanya, yaitu kita lihat A, yaitu sejumlah air. Kalau A itu terjemahnya sejumlah air yang ada ya, yang ada di dalam daratan ya, yang tidak menjadi bagian daripada lautan. Jelas ya, jelas bahwasanya danau tidak menjadi bagian dari laut, itu terpisah ya. Oke. Kemudian deeper than ponds tadi, jelas itu dikatakan. Jadi Oke. ya, jadi jawabannya yang A ya. Yang A jawabannya. Benar. Oke. Lanjut 45. Things are the Coba kalian dulu. character of 45. lake. Ada kata Kecuali except, Yang pengecualian. salah. Apa yang salah di sini? Apa yang salah dari ciri-ciri danau? Yang D. Hah? D. Ya, yang Yang D. iya, jadi yang dodol yang salahnya. Ini ciri-ciri yang salah daripada si danau. Ya, kenapa? Karena kalau kita lihat tadi, lakes are on land and separated from the ocean. Jelas, danau terpisah dari laut. Jelas, ini karakter yang benar. Kita mencari yang salah. Kemudian yang B, most lakes have rivers. Benar, ya. Danau itu memiliki lembah tadi, kan udah kita baca tadi ya. Di paragraf pertama dia terdapat. Kemudian C, lakes can take the form of lasting empty. Jelas ya? Dia mempunyai apa namanya? Ya. Dia punya bentuk yang di mana ya, airnya itu tidak pernah habis. Ya. Airnya itu tidak pernah habis atau kering. Jelas ya? Atau ada danau yang kering deh? Nggak ada. Danau Toba nggak pernah kering ya. Kemudian yang E, lakes are in a localized basin are surrounded by land. Ya jelas. Dikatakan di paragraf pertama tadi. Bahwasanya itu akan dikelilingi oleh daratan. Ya. Jadi jawaban yang salah yaitu yang dodol. Karena ada kata pengecualian. Oke, dah. Satu lagi ya. Oke, satu lagi terakhir. 46. Oke, 46. The following things could be associated with lake. Jadi hal-hal yang bisa kita gabungkan ya, atau hal-hal yang tergabung di dalam danau, kecuali apa tadi Deku? Apa hal-hal, ada pengecualian, ada kata kecuali di sini ya, abang terjemahkan ya. Ya, benda-benda yang tergabung di dalam danau kecuali apa? A, ini ya, abang terjemahkan, non-flowing water, airnya tidak mengalir. Kemudian B, natural and artificial, alami ya, alami dan tidak pernah kering. Kemudian generally fresh water, airnya pada umumnya segar, jelas. Kemudian ya, jadi ini ya, abang apakan ya, ini benar tadi ya, benar ini
Airnya alami. Kemudian memiliki air yang pada umumnya segar. Kemudian ini benar. Oke, antara A dengan E mana yang benar? Tinggal dua pilihan, ayo. Come on. Nah, yang E tadi digunakan untuk bahan-bahan agriculture. Agriculture itu pertanian. Nah, jelas ya, ini bisa dikatakan bisa digunakan untuk menyuplai ya seperti persawahan kan? Benar. Ya kan? Berarti ini masih benar. Jadi yang salah itu non flowing water. Airnya tidak mengalir katanya. Sementara danau itu kan mengalir kan? Ya kan? Kan Iya. airnya itu kan mengalir. Nggak mungkin nggak mengalir. Ya kan? Jadi yang salah itu yaitu yang A. Jadi jawabannya kita ambil yang salah karena ada kata except. Di ini dia. Boleh. Oke, sampai di sini Deko ada pertanyaan? Selesai sudah ya?